banyak sekali godaan-godaan keduniaan yang membuat kita terkadang lupa terhadap ajaran agama, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa terhadap para ulama, para aulia, para asfiya dan atqiya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dengan wahyunya Al-Quran yang disampaikan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga telah meninggalkan hadis dan atau disebut sunnah. Begitu juga para sahabat, para tabi'in, para ulama telah meninggalkan wasiat dan fatwa. Pada saat ini kita seharusnya kembali kepada ajaran agama. Dan alhamdulillah kita memiliki guru besar Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang telah menyeru kepada kita dan seluruh umat Islam untuk selalu mengamalkan Al-Quran, Al-Hadis, dan selalu mengingat para ulama, para aulia, para asfiya, dan para atqiya. Nah, karena dengan sebab ujian-ujian keduniaan tersebut, maka umat Islam secara umum, apalagi orang-orang kafir, pasti dan tentu orang-orang kafir tidak mau, tidak percaya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena gangguan-gangguan tersebut, maka seringkali kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, melakukan kemungkaran-kemungkaran, berbuat dengan tanpa dasar, dengan tanpa rujukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis dan petunjuk para ulama, khususnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Beliau telah menyebutkan di dalam wasiat beliau, aduh sayang, zaman sekarang zaman mungkar, memerlukan banyak membaca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Bapak Maulana Syekh telah menyebut zaman saat ini, bahkan saat beliau masih hidup, apalagi setelah beliau meninggal dunia. Banyak di antara kita, banyak di antara umat Islam yang lupa untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena begitu banyak kemungkaran tersebut, maka terjadilah logika, terjadilah fakta dan data realita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan azab, bahkan ujian bagi orang-orang yang lupa terhadap agama. Untuk mensikapi hal tersebut, dalam wasiat ini beliau mengatakan memerlukan banyak membaca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga telah menyebutkan di dalam wasiat renungan masa, aduh sayang, gunung fitnah bertubi-tubi, di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubro pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahwa beliau telah menyebutkan bahwa gunung fitnah bertubi-tubi. Yang namanya gunung kita sama-sama memakluminya.
betapa besar fitnah yang terjadi, sehingga Bapak Maulana Syekh menggambarkan seperti gunung bertubi-tubi. Artinya bahwa fitnah ini betul-betul tidak sekali terjadi. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 menjadi banyak. Di sana sini menjadi-jadi. Di mana-mana. Di kampung ini, di kampung di sebelah sana, di kampung sebelah situ. Bahkan di daerah kita, di Indonesia sendiri, apalagi di dunia. Kita saling fitnah, kita saling bantah, kita saling menjelekkan, menghina, meremehkan, berdebat, seolah-olah tidak kembali terhadap ajaran agama. Nah, kemudian beliau memastikan fitnah kubra pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Nah, yang namanya fitnah kubra luar biasa. Kubra artinya besar. Betapa besar fitnah tersebut yang beliau sudah sinyalir di dalam wasiat pasti terjadi. Bagaimana beliau mengetahui bahwa fitnah kubra ini terjadi? Beliau mengetahui dari pengalaman-pengalaman beliau selama hidup, selama menegakkan iman dan takwa, menghidupkan agama, dan bagaimana bisa membantu negara supaya negara adil, makmur, dan merata. Kemudian beliau memakai kata mungkin. Artinya bahwa walaupun seorang ulama memiliki bisyarah pemahaman, tetapi beliau tidak memastikan tempat, hari, dan waktunya. Tetapi di sini sudah dijelaskan, beliau pakai teka-teki haus nanti. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan makna haus ini, yaitu menghitung H 5 waw 6 Z 7, berarti berjumlah 18. Kalau kita melihat fakta dan data selama ini, bahwa korelasi terhadap bencana alam yang terjadi dengan perbuatan manusia sangat dekat sekali. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Pertanyaannya, manusia yang mana? Siapa? Kalau orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, itu sudah pasti tidak ada aturan-aturannya. Mereka bebas membuat kemungkaran. Tetapi di sini khususnya bagi kaum muslimin, mereka, kita kebanyakan yang lupa terhadap peringatan-peringatan alam itu, sehingga kita berbuat semau. Perpecahan di mana-mana, pertengkaran terjadi. Jadi korelasinya adalah ketika perpecahan itu dibina, ketika pertengkaran, permusuhan, tidak saling tegur sapa, tidak salaman, tidak mau bersatu, maka logikanya adalah ketika berpecah maka berpisah. Ketika berpisah maka kita berlain-lain. Nah, disitulah muncullah saling fitnah, saling menggunjing, saling menjelekkan, yang akhirnya akan mengakibatkan hati kita lalai, hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikuasai oleh su'zon dan dendam tadi. Nah, peringatan beliau dari haus itu sebenarnya kalau kita kaitkan, wallahu a'lam, beliau saja yang paham Bapak Maulana Syekh apa artinya. Tapi kalau kita kaitkan dengan fakta dan data, pada tahun 2017 peringatan awal terjadi di Keruak, yaitu banjir. Kemudian jelang 2 minggu terjadi juga di Keruak. Di Keruak Jeruwaru, yaitu puting beliung. Nah, kemudian pada tahun 2008 terjadi
gempa bumi, mulai dari Sembalun, kemudian Lombok Utara, bahkan kita semua merasakan. Kemudian secara nasional, kemudian mendunia. Di saat itu juga 2018-19 tsunami. Dan pada saat ini 2020 yaitu musibah corona. Nah, inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala karena manusia secara umum dan umat Islam secara khusus lupa terhadap ajaran agama. Lebih senang untuk berpecah belah. Lebih senang untuk berbeda-beda. Lebih senang untuk berlain-lain. Nah, karena kesenangan tersebut kita tidak mau bersatu untuk menghidupkan agama, menegakkan iman takwa, maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala memperingati kita. Sesuai dengan bahasa Bapak Maulana Syekh yang mengatakan bahwa setiap bencana adalah peringatan umum. Bahkan beliau pernah berkata, banjir aimal sirubinu adalah persekot. Beliau juga pernah berkata, bencana yang paling saya takuti adalah bencana api. Nah, kalau kita kaji, analisis dari 2017, 18, 19 dan sekarang, bahwa ada beberapa bencana, yaitu dari yang bersumber dari air, yang bersumber dari angin, yang bersumber dari tanah. Nah, kalau api pasti maknanya bersumber dari gunung. Nah, gunung ini adalah nanti unsurnya gabungan antara air, angin, tanah, dan api. Nah, peringatan tersebutlah yang harus kita ingat sehingga kita khususnya sebagai umat muslim, khususnya sebagai warga Nahdlatul Wathon harus segera kembali ikhlas ke Nahdlatul Wathon, kembali kompak utuh, tegak teguh, pendirian, bersatu bersama ikhwan, yaitu sama-sama menegakkan ajaran agama melalui organisasi kita Nahdlatul Wathon. Nah, begitulah keterangan beliau. Selanjutnya beliau menerangkan di dalam wasiat-wasiat yang lain, dan alhamdulillah kami sudah menulisnya dalam bentuk buku. Ada 3 buku. Ini sekitar 500 halaman, 500 lebih, dan ada juga sekitar 800-900. Kita sudah bahas di situ yang insya Allah nanti pada saatnya akan kita terbitkan. Ini murni dari hasil kajian Al-Quran hadis, kajian wasiat dan fatwa pengajian Bapak Maulana Syekh, dan kajian-kajian fakta dan data realita hasil penelitian kami. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Kita bisa lihat ini adalah firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Nah, melalui ayat ini telah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita khususnya sebagai warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam, janganlah kita menjadikan pemimpin orang-orang yang telah mengejek agama Allah, orang-orang telah menghina agama Allah. Jadi banyak sekali kelihatannya saat ini kita jauh sekali dari agama. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan aturan-aturannya, firman-firmannya. Kemudian Rasulullah menambahkan, kemudian para ulama. Tetapi kalau kita lihat fakta dan data saat ini, khususnya di daerah kita,
bahwa ketika kita mengajak misalnya menuju persatuan umat, bagaimana umat ini bersatu, maka banyak sekali yang mengejek, mengolok-olok, seolah-olah tidak merasa bertanggung jawab terhadap kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana bisa disahkan ketika pertengkaran, permusuhan terjadi sekian lama, sekian tahun sampai 20 tahun, 21 tahun. Misalnya di antara kita saja sudah 21 tahun berpecah belah. Di dunia, di Indonesia, di seluruh dunia. Contohnya terjadi peperangan di Suriah, Irak, Kuwait, Turki, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab tidak bersatu untuk bagaimana saling membantu, saling menolong sesama kaum muslimin. Yang mana kita sudah tahu, misalnya di Palestina sudah sering dijajah, namun diam 1000 bahasa. Perpecahan di sini di warga kita terjadi 20 tahun lamanya, tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak berani menegakkan qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Persatuan itu adalah kebenaran. Nah, ketika terjadi olok-olokan terhadap agama, terutama kaum musyrik, orang-orang munafik, maka mari kita sebagai warga Nahdlatul Wathon yang taat kepada Bapak Maulana Syekh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ikhlas membela Nahdlatul Wathon, sehingga kita nanti berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman karena kita yakin terhadap ajaran ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza nadaitum ila sholati takhazuhu huzwa wa idza nadaitum ila sholati takhazuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang salat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara yang berbahagia. Nah, ketika saat ini kita sedang merasakan bagaimana bentuk rupa situasi dan kondisi zaman mungkarat ini, maka al-maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah memberikan kita acuan bagaimana menghadapi zaman mungkarat ini. Beliau mengatakan, aduh sayang, bila saatnya fa masya Allah wa inna lillah wa inna lillah, perbanyakan takbir dan hasbunallah dan terus menerus membaca hafalan. Jadi di samping dari zikir dan taubat, maka perlu kita membaca hasbunallah, membaca takbir, membaca hafalan. Nah, ini artinya bahwa kita tidak punya daya upaya, terutama bagi orang-orang yang beriman, para pemimpin yang tegak teguh pendirian, ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar tetapi ditolak di mana-mana, misalnya terkait dengan persatuan umat yang dipelihara sekian lama sampai 20-an tahun lamanya, yang masing-masing individu mempertahankan ide kebenaran, ide, pandangan, pendapat bahwa masing-masing merasa sah dan paling benar, sementara ajaran silaturahmi, saling memaafkan, kemudian mengunjungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu di dalam hadis. Bahkan Bapak Maulana Syekh telah menyampaikan hadis yang mengatakan mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Bapak Maulana Syekh telah menyampaikan hadis ini. Jadi sebenarnya kemungkaran yang terjadi, misalnya salah satu misal ini. Jadi kemungkaran itu banyak sekali. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Misalnya masalah perpecahan ini adalah termasuk kemungkaran karena dasar dari segala bentuk masalah. Nah, kebalikannya persatuan adalah dasar
yang menjadi harapan bahwa Nahdlatul Wathon khususnya dan organisasi-organisasi keislaman yang lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, khususnya Islam secara umum akan menjadi jaya dan maju bila umatnya bersatu, kompak, utuh, tegak teguh pendirian. Nah, jadi ketika kemungkaran ini terjadi, maka harus kita segera bertobat kembali kepada ajaran Allah, Rasulullah, khususnya ajaran para ulama. Nah, beliau juga telah menjelaskan bagaimana kita menghadapinya, yaitu adu sayang, hidupkan jiwa ikhlas sejati, tetap memohon taufik ilahi, siang dan malam menyerah diri kehadirat Allah Rabbil Izzat. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghidupkan jiwa ikhlas sejati? Bapak Maulana telah menyampaikan di dalam pengajian beliau bahwa orang yang jiwanya hidup ini bisa mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang yang jiwanya mati. Jiwa yang hidup yaitu jiwa yang selalu termotivasi, selalu punya energi, spirit, motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu yang efeknya akan dirasakan oleh diri sendiri, keluarga, maupun oleh umat. Nah, kemudian ikhlas sejati. Beliau mengatakan makna ikhlas itu adalah jamak-jamak. Jamak-jamak artinya itu adalah apa adanya. Beliau menambahkan dengan sejati, betul-betul. Jadi kalau sekarang ini berjuang, berbuat, itu tidak ikhlas atau ada karenanya, karena harta, benda, karena pujian, kehormatan, karena jabatan dan sebagainya, maka belum dikatakan ikhlas ya. Tapi lebih beruntung orang seperti itu, karena efeknya tetap ada walaupun tidak ikhlas. Yang penting berbuat kebaikan, karena masalah ikhlas itu adalah urusan diri terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menilainya. Daripada orang yang diam, orang yang buta, tuli 1000 juta, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak ada pengaruhnya baik dirinya sendiri maupun bagi orang lain, maka lebih baik walaupun tidak ikhlas, kalau tetap saja berbuat seperti bahasa Tuan Guru Haji Mustamiuddin Ibrahim, kerjakan saja, terus saja kerjakan, lama-lama nanti akan menjadi ikhlas. Nah, kemudian tetap memohon taufik ilahi. Nah, taufik beliau telah menjelaskan yang perlu, Bapak Maulana telah menjelaskan yang perlu kita syukuri adalah kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan. Siang dan malam menyerah diri kehadirat Allah Rabbil Izzat. Nah, terkadang di antara kita banyak yang mengeluh, merasa paling menderita, paling bersedih terhadap musibah dan cobaan yang dihadapi. Nah, bahkan lebih mengeluh kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita buktikan tatkala terjadi bencana dari 2017, 2018, dan sekarang ini corona, lebih takut terhadap corona daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih ngeluh terhadap efek negatif yang ditimbulkan oleh corona daripada menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa semakin banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, semakin meluas. Sudah ditimpa tangga, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Sudah mendapatkan musibah, cobaan, semakin jauh dari agama. Tidak menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mengamalkan wasiat Bapak Maulana Syekh, bagaimana kita serahkan semua yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau menjelaskan, nah, kenapa kita perlu melaksanakan, menjalankan perintah Allah lewat Al-Quran, perintah Rasulullah lewat hadis, kemudian para sahabat, para tabi lewat ijma dan qiyas, para ulama lewat
wasiat dan fatwa sebagaimana Al-Mafullah Maulana saya telah menyampaikan wasiat beliau. Beliau mengatakan, aduh sayang, ayahanda ini usia lanjut, perlu sampaikan wasiat tersebut. Semoga anakku bituren menyambut, semoga keluarga setia menurut. Nah inilah harapan Bapak Maulana saya, karena beliau ya sudah memahami keadaan situasi beliau, bahwa beliau sudah usia lanjut. Nah, wasiat ini ditulis pada tahun 1970. Beliau saat itu berumur sekitar 70-an tahun. Kalau kita hitung umur beliau 101 tahun. Beliau meninggal pada tahun 1997. Nah, kalau ada berbeda pendapat di situ bahwa secara hijriah beliau berumur 101 tahun. Nah, kemudian secara masih beliau berumur 98 tahun. Tetapi nanti ada kajian lain saya di situ menurut pendapat dari beliau sendiri. Beliau berbahasa saat itu pada tahun 1994 beliau mengatakan bahwa umurku sudah mencapai 98 tahun. Yang berarti kajiannya kalau beliau meninggal 97 berarti beliau secara masih berumur 101 tahun. Nah, setiap 33 tahun bertambah secara hijrah, yaitu berarti beliau itu berumur 104 tahun secara hijriah. Ini kajian saya nanti akan saya sampaikan, kami akan sampaikan tentang itu. Nah, bagaimana kita kembali ke wasiat? Ya tentunya logikanya, kalau tidak memiliki buku wasiat, bagaimana bisa membacanya? Nah, setelah misalnya kalau sudah memiliki buku wasiat, kalau tidak baca bagaimana untuk memahaminya? Kalau tidak dikaji, tidak dibahas, tidak diungkit, tidak mau didiskusikan, maka bagaimana kita mengamalkannya? Maka kata kunci supaya beliau kita mengamalkan wasiat ini, yaitu langkah pertama itu dengan memiliki buku wasiat yang sudah dicetak oleh pengurus besar. Nah, bisa kita sumbang wasiat itu. Nah, kemudian baru kita mengamalkannya. Nah, semoga nakku bituren menyambut. Jadi nakku juga kena, bituren juga, semua warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam secara umum harus kita sambut, harus kita miliki wasiat itu. Kalau tidak disambut berarti kita tidak memiliki wasiat. Nah, kalau kita menyambut tentu kita akan membelinya, menyumbangnya, kemudian membacanya dan mengamalkannya. Nah, begitu juga harapan beliau, semoga keluarga setia menurut. Nah inilah pembahasan kita saat ini tentang zaman mungkar yang kita kaitkan dengan wasiat perlindungan masa. Dan terakhir beliau mengatakan, itulah sudah wasiatku nyata, aku lahirkan karena cinta, kepada anak dan semua merata, semoga Allah di pihak kita. Nah, jadi kiasan, ulasan, penjelasan zaman mungkar sesuai dengan kajian wasiat perlindungan masa, ya, sesuai dengan kajian yang kita temukan, yang kita bahkan rasakan saat ini, ya, bagaimana kita, bagaimana umat Islam, bagaimana orang-orang yang merasa diri Islam jauh dari agama. Oleh karena itu, supaya kita tidak jauh dari agama, mari kita sama-sama kembali ikhlas ke agama Islam, khususnya bagi warga Nahdlatul Wathon, ikhlas ke Nahdlatul Wathon, yang mana Nahdlatul Wathon ini didirikan sebagai penegak, sebagai pesawat, kendaraan, sebagai sarana untuk menegakkan iman dan takwa, untuk menghidupkan agama, untuk bagaimana negara kita Indonesia, bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk menjadi negara yang adil, makmur, merata, sehingga kita merasa aman, kita merasa bahagia, sehingga negara kita, tempat kita, daerah kita, yaitu dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Nah, jadi seandainya penduduk kampung, penghulu desa
desa kota beriman, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rahmat dari langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik, inayah untuk selalu dalam keadaan iman dan takwa, menjadi ikhlas, yakin, ikhlas, istiqomah, tegak teguh pendirian, kompak utuh bersatu, dan kembali mengamalkan, kembali ikhlas Nahdlatul Wathon, kembali ikhlas membela guru, ikhlas membela NU, khususnya membela persatuan, sehingga fitnah-fitnah kubro yang terjadi bisa diredam, fitnah-fitnah yang dibawa oleh burung hantu bisa hilang sirna di permukaan bumi, yang artinya yaitu bencana alam bisa mereda. Nah, akhirnya mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim sejati, dan bagi warga Nahdlatul Wathon NU yang sejati, dan pada akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.